Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, masih di Marco Tomo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua dijauhkan dari segala kesusahan dan semoga tetap sehat dalam menghadapi keadaan sekarang. Oke, yang baru bergabung di channel saya mohon di subscribe dulu, like dan komen apabila video saya bermanfaat buat teman-teman atau buat kawan-kawan teman semua. Mohon di share ke sosial media teman-teman kalian dan yang ada di HP kalian sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini saya akan membahas soal gaji sopir ekspedisi bulan ini ya, di bulan September ini. Karena kita nggak ada patokan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kerjanya bulanan gitu kan enak ya, kita ngikut UMR daerah mana atau kita dapat gaji tetap lah istilahnya. Tapi kalau di ekspedisi ini sebenarnya sulit untuk dibuat patokannya, tergantung ramai enggaknya pekerjaan. Kalau orderan lagi ramai, kita bisa dapat lebih dalam sebulan, lebih dalam artian mungkin lebih di atas UMR dari pekerja di industri ya. Untuk lebih detailnya bisa dicek di ini teman-teman ya. Kadang-kadang saya juga miris sekali ada perusahaan yang membayar di bawah UMR daerah tersebut. Kalau dibandingkan dari jeripayahnya supir itu sangat-sangat berat ya teman-teman ya. Kita kerja non-stop 24 jam. Kita kerja non-stop 24 jam dan kita itu nggak punya patokan gaji sehari semalam berapa gitu, nggak ada. Karena sistem di ekspedisi itu kita bekerja lepas, kita kerja borongan. Jadi saya kasih perbandingan gini aja teman-teman. Saya di satu perusahaan itu merek mobilnya sama, saya bawa Inolohan, uang sangunya sama, tujuan sama dari Surabaya Jakarta pulang pergi. Itu selisih solarnya mobil saya sama mobil teman saya itu beda antara 200 atau 250 ribu. Jadi kalau untuk pengeluaran solar udah beda ya, sama-sama mobil, satu merek mobilnya ada. Untuk pengeluaran minyaknya itu bisa berbeda antara 200 ribuan. Jadi otomatis pendapatan kita pun selisih 200 ribu itu per PP ya. Jadi teman-teman bisa dibayangin lah ya, kita kerja, uang jalannya sama, perusahaannya sama, tapi pendapatan kita nggak sama. Karena ya itu tergantung rezeki kita gimana ya. Kita kalau kerja di ekspedisi kayak gitu. Kalaupun ada teman-teman yang dapat lebih dalam sebulan, bisa jadi 2 kali UMR atau apa gitu, berarti anggap aja itu udah bagus rezekinya, atau istilahnya kita dapat bonus rezeki dalam di bulan tersebut. Dan sekarang kita ngomongin di bulan September ini ya, apakah gaji kita sama atau justru
berkurang drastis, kita bahas. Jadi untuk bulan September ini teman-teman ya, saya rasa di perusahaan-perusahaan lain pun sama. Di perusahaan saya juga pendapatan turun drastis dalam September ini, antara Agustus September gitu ya. Itu pendapatan memang turun drastis. Mungkin yang nggak punya tanggungan di istilahnya angsuran atau apa gitu nggak seberapa berasa ya, tapi kalau untuk kita apalagi saya terutama ya, punya tanggungan angsuran ini angsuran itu gitu, sangat terasa sekali. Jadi selisih pendapatan kita itu di bulan ini antara 700-800 ribu turun drastis. Disebabkan oleh apa teman-teman? Bukan masalah perusahaan ngasih uang jatah beda, enggak sebenarnya. Jadi semua itu karena orderannya sepi ya. Jadi orderan itu nyendat, kadang kita seminggu kita zong langsung, nggak ada muatan. Jadi otomatis uang yang kita dapat dari rate sebelumnya itu buat makan yang buat standby itu. Karena kalau kita kosong, misalnya kita kosong di daerah perusahaan, kantor saya di Surabaya gitu ya, kita ngosong di Surabaya, standby di Surabaya, itu kalau kosong nggak ada uang makan sama sekali. Tapi kalau di luar Surabaya baru kita dapat uang makan per harinya. Untuk uang makan kita bahas di next video ya. Yang jelas saya jelaskan, jadi buat para ibu-ibu yang punya suami sopir di ekspedisi, untuk sementara waktu saya harap bersabar dulu, karena bukan hanya supir di perusahaan saya yang merasakan, tapi saya rasa banyak perusahaan, di rata-rata perusahaan itu sangat merasakan imbas dari ini, kayaknya imbas dari keadaan inilah, imbas dari pandemi ini. Jadi orang-orang itu kayak masih hati-hati sekali dalam membelanjakan uang. Jadi untuk perputaran ekonomi itu belum bisa stabil. Jadi ini teman-teman penjelasan saya tentang gaji terbaru supir ekspedisi untuk bulan Agustus September ya. Yang jelas kesimpulannya pendapatan supir turun drastis. Tapi ya ini buat orang yang udah kerja lama sih biasa ya. Tapi untuk mungkin teman-teman yang baru atau yang baru bawa mobil gede mungkin agak kaget. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah stay di channel saya.